Sobat Radar Malang TV, selamat sore, balik lagi sama saya Salma Kirana, tentunya di Rama Podcast. Nah, special edition kali ini itu kita ada namanya sekolah investasi. Waduh, udah berasa paling kaya ya. Nah, ngomongin soal investasi, apalagi sekolah aja udah kayak berat banget ya, terus investasi juga berat banget ya. Tapi tenang, kali ini saya kedatangan tamu spesial yang luar biasa. Hari ini saya mau berguru nih. Waduh, berguru enggak, kita bakalan ngomong santai aja. Ada salah satunya Ibu Putri. Silahkan diperkenalkan diri dulu, Ibu. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri. Saya stockbroker dari UOB Cash and Sekuritas dan saya juga salah satu pengurus dari Propami di Malang. Oke, Ibu Putri. Ibu Putri atau Mbak Putri nih mau? Boleh Mbak, boleh. Oh, Mbak Putri aja biar kita akrab. Oke, gitu. boleh. Tapi nggak apa-apa ya, ke guru panggilnya Mbak gitu nggak apa-apa Mbak, kita sharing aja ya, biar lebih enak gitu. Bener, soalnya kan emang membahas tentang pasar modal. Ini menurut saya yang sangat awam, Mbak Putri, tentang pasar modal, dunia investasi dan pasar modal ini adalah hal yang berat. Waktu saya dikasih materi, besok ngobrol tentang pasar modal, seminggu itu nggak cukup buat saya belajar. Baca bisa, tapi nggak nyantol. Nah, mungkin karena ini ya Mbak, jarang sih. Mungkin karena memang harus kita akui ya, untuk literasi, edukasi pasar modal di Indonesia ini kurang sih. Gitu. Oh, memang kurang, benar ya berarti? Memang kurang. Jadi untuk jajaran yang udah usia pekerja pun itu nggak selalu kok aware dengan investasi itu apa. Padahal sebenarnya itu sangat penting. Buat saya sangat penting supaya kenapa? Supaya nggak terjebak sama investasi bodong. Jadi masyarakat tuh harus tahu sebenarnya investasi itu apa sih gitu. Jenis-jenis instrumen investasi yang dilindungin sama OJK itu seperti apa sih? Gitu. Berarti ngomongin investasi nggak masalah kita sultan nih punya banyak duit, nitip nggak duit. Harus Mbak. Nggak kayak harus. gitu ya? Enggak. Sebelum langkah ke situ Mbak Putri, kita kenalan dulu sama pasar modal. Nah, sebenarnya pasar modal ini lahir di Indonesia itu mulai kapan sih? Sudah lama kah atau baru-baru ini atau gimana nih? Jadi kalau sejarah pasar modal sendiri lahirnya udah lama banget sih Mbak, 1912 itu sudah ada. Didirikan 1912, yang mendirikan adalah VOC. Karena pada saat itu mereka kan berdagang rempah-rempah di Indonesia. Cuman seiring dengan waktu kan ada perang revolusi, kemudian juga perang kemerdekaan dan segala macam tuh. Akhirnya pasar modal kita vakum tuh. Baru diaktifasi kembali kurang lebih tahun 1977 sama pemerintah Indonesia. Lalu 1989 itu perdagangan mulai dilaksanakan di BEJ, Bursa Efek Jakarta. Sempat juga tahun 95 kemudian ada juga namanya Bursa Efek Surabaya. Jadi waktu itu sempat kita punya dua Bursa Efek, Surabaya dan Jakarta. Cuman seiring waktu kok kayaknya nggak efektif ya gitu, karena mungkin karena kepecah, kemudian nanti ada perbedaan harga dan segala macam. Akhirnya tahun 1999 itu jadi satu di BEJ, Bursa Efek Jakarta, kita kenal sekarang BEI, Bursa Efek Indonesia, dan kita sudah pakai sistem JATS mulai 1999 juga. Gitu Mbak. Berarti ini sebenarnya bukan hal yang baru ya? Bukan hal yang hanya baru saja sebetulnya. Memang mungkin sosialisasinya, edukasinya ke masyarakat luas itu masih minim mungkin ya? Betul. Padahal tadi katanya Mbak Putri kan investasi, belajar pasar modal itu sangat-sangat penting. Nah, kalau pasar modal sendiri itu tuh apa sih Mbak? Sebenarnya pasar modal ini tempat untuk bertemunya antara pemodal, orang yang punya duit sama orang yang membutuhkan uang. Dalam hal ini mungkin kalau Mbak Selma pernah dengar IPO yang baru rame nih, IPO-nya Bukalapak, pernah dengar kan ya? Rame banget. Nah, di posisi ini adalah Bukalapak adalah pihak yang issuer, orang yang membutuhkan dana, dan dari pemodal ini kita sebutnya ini ya, investor. Baik itu retail ataupun dia dalam bentuk institusi, ini orang yang punya modal untuk bertukar dia punya modal ketemu sama yang punya aset, yang butuh modal tapi punya aset gitu ya. Betul, kurang lebih seperti itu Mbak. Sebenarnya kalau di instrumennya pasar modal sendiri cukup banyak ya. Secara umum kita bagi 5. Ada reksadana, ada ekuitas atau saham, kemudian ada obligasi, ada juga ETF. Ada juga yang terakhir ada derivatif. Derivatif ini seperti kontrak berjangka, tapi yang underlyingnya berdasarkan pada aset gitu. Itu tentang pasar modal. Arti atau pemahaman secara singkat ya, yang bisa dipahami oleh banyak orang. Pasar modal itu intinya bertemunya antara
orang yang punya aset tapi nggak punya dana, sama orang yang punya dana nggak punya aset, gitu kan? Betul, kurang lebih seperti itu. Yang didanai dan yang mendanai itu bertemu di pasar modal itu tadi. Nah, untuk pasar modal jenis-jenisnya tadi kan ada 5 itu tadi ya. Nah, katanya tuh salah satunya memang peran pasar modal ini untuk perusahaan yang mungkin bingung butuh duit dari mana. Nah, itu peran yang penting lagi selain hal tersebut tuh apa dari pasar modal ini sendiri? Peran-perannya pasar modal ini apa nih untuk ekonomi? Jadi kalau pasar modal secara keseluruhan tuh sebenarnya indeks kita, kalau saya langsung ke saham aja mungkin ya, karena bidang saya di saham, paling gampang tuh mungkin kalau Mbak Selma pernah dengar IHSG ya, indeks harga saham gabungan, itu adalah sebenarnya refleksi dari kondisi ekonomi dan politik di satu negara. Oh gitu, oke. Kayak misalnya kalau kondisi politiknya lagi kacau nih, mungkin kalau kita perhatikan pada tahun-tahun politik, biasanya bursa tuh naik banget atau turun banget atau sangat-sangat kacau, itu bisa kelihatan dari situ. Oke, berarti ekonomi itu dipengaruhi oleh kondisi politik juga ya? Betul. Di situ ya? Kalau ya kayak sekarang yang lagi rame perangnya Rusia kan ya, perangnya Rusia, dan ini menyebabkan yang namanya bursa saham di Eropa terutama itu turunnya cukup dalam. Dan juga itu berpengaruh pada harga komoditas, di mana harga komoditasnya juga berpengaruh pada harga sahamnya nanti, gitu. Karena sempat kan kayak karena dengan perang ini menghambat distribusi komoditas kayak minyak, benar. Terus kemudian CPO dan teman-temannya itu emas dan segala macam. Dan ini kan karena distribusi terhambat, otomatis barang jadi langka dong. Sedangkan demand-nya ini tetap banyak. Dengan hukum ekonomi, kalau demand-nya berkurang, demand-nya tetap banyak, supply-nya sedikit, harganya jadi naik. Nah, kayak gitu sih, Mbak. Oke, berarti ini sebenarnya dari perang Rusia itu untuk harga saham atau pasar modal di Indonesia sendiri komoditasnya terganggu atau tidak, Mbak? Atau ya standar gitu? Saham sih waktu awal-awal perang sempat terganggu. Karena yang musuh utama dari investasi adalah ketidakpastian. Kita nggak tahu kan ini perangnya sejauh apa, sedalam apa, negara mana aja yang terlibat, kemudian nanti efeknya ini seperti apa. Cuman setelah berjalan 2-3 minggu ya, kita udah bisa nih mereka-reka, oh kira-kira nih kalau jangka panjang efeknya ke komoditas apa aja. Kebetulan Rusia sendiri kan memang dia penghasil nikel terbesar. Jadi pada kondisi itu nikel tuh emang naiknya gila-gilaan sih, Mbak. Jadi saham-saham yang saham-saham yang terdampak yang dia berhubungan dengan penghasil nikel seperti Antam itu naiknya banyak. Gitu. Berarti harga emas harga emas naik betul. Memang mungkin orang-orang aware-nya Antam ini penghasil emas, padahal tidak justru dia juga penghasil nikel. Emas hanya sebagian dari tuh ini kan ada pengetahuan baru di mana kita ceritanya tuh lagi belajar pasar modal, tapi ternyata malah tahu Antam itu nggak cuman emas ya, karena kan orang kenalnya Antam emas gitu kan, padahal nikel itu juga termasuk ya. Iya. Oke, nah berarti bisa dibilang ini nanti sekitar 2 tahunan lagi presiden kita ganti nih, otomatis kan pesta politik di Indonesia itu rame, panas tuh pasti. Nah itu pasti otomatis akan mempengaruhi komoditas harganya saham di Indonesia sendiri. Kalau komoditas belum tentu sih, Mbak. Kalau komoditas lebih ke supply and demand aja ya. Cuman kalau indeks pasti nanti dipengaruhi sama politik. Kalau kita ingat awal Pak Jokowi terpilih periode pertama ya, itu kan memang sebelumnya sudah well known, orang-orang itu aware dengan harapannya adalah Pak Jokowi yang menang kan memang. Ketika beliau sudah fix diresmikan menjadi presiden, indeks naiknya luar biasa waktu itu. Gitu. Jadi karena indeks itu nanti orang kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menutupi fakta bahwa banyak negara-negara lain yang suka berinvestasi di Indonesia. Oh gitu ya? Iya, Mbak. Kira-kira itu lebih banyak investasi di bidang apa? Ya masih berhubungan saham juga, kemudian perusahaan-perusahaan yang terdaftar di IDX yang itu kan juga mereka juga investasi di situ juga sih. Gitu. Jadi ketika mereka investasi, kemudian investasinya kondisi politik sosial politik kita bagus nih, mereka investasinya semakin banyak nih, semakin banyak uang yang mengalir ke negara kita. Itu juga terefleksi dari
gerakan indeks kita akan semakin naik gitu. Tapi ketika misalnya kayak apa ya, coba deh nanti kalau ketika ada demo mungkin ini lagi rame nih, katanya sih lagi rame, cuman media-media lagi nutup nih katanya, belum keungkap di Jakarta lagi rame. Berarti gitu tuh juga bahaya ya? Iya, karena kan kalau sebagai posisi kita sebagai investor nih, kita udah invest uang di Indonesia. Ketika ada kondisi yang tidak bisa kita ramalkan, wah ini lama nggak nih demonya nih, kira-kira ntar Pak Jokowi longsor nggak ya, kayak gitu-gitu selalu ada kemungkinan kan Mbak. Daripada kita meletakkan apa ya istilah kayak naruh uang tapi kita nggak pasti, udahlah kita cabut dulu aja gitu. Kurang lebih kayak gitu. Ketika banyak yang berpikir seperti itu, dengan sendirinya banyak yang jual saham kan Mbak. Ketika banyak yang jual saham, indeks kita turun gitu. Tapi ini juga sebenarnya sudah diantisipasi sama Bursa Efek Indonesia sendiri. Jadi IDX itu sudah berpikir ke arah sana jauh-jauh hari. Makanya mereka itu pengen punya cita-cita untuk supaya masyarakat lokal semakin banyak yang tahu saham, semakin banyak yang investasi di saham. Jadi kita tidak sepenuhnya tergantung dengan pihak luar, pihak asing gitu. Oke, padahal di Indonesia sendiri banyak sebenarnya ya, sultannya Indonesia ini yang real sultan nih ya Mbak Putri. Kita nggak ngomongin yang baru-baru ini nih gitu kan. Itu sebenarnya banyak ya, cuman mungkin ya karena minim pengetahuan tentang pasar modal, tentang investasi, akhirnya ya ada yang keblowok jadi investor bodoh gitu kan. Betul. Ada juga yang bahkan mending nabung aja lah, udah pasti gini padahal nggak selamanya. Tadi kan kita sempat ngobrol ya di luar, katanya Mbak Putri nggak selamanya kok punya duit itu ditabungin di bank selesai, enggak gitu kan. Bisa diinvestasi, bisa juga ketemu di pasar modal ini tadi gitu ya. Nah selain itu Mbak Putri, untuk manfaat dari pasar modal sendiri yang paling ketara nih, itu kira-kira apa aja ya Mbak Putri? Yang paling kentara itu ini sih Mbak, memediasi. Jadi yang tadi sempat kita bahas di awal, memediasi pihak yang butuh modal dengan pihak yang aku mau ini nih biar duitku berkembang di mana ya gitu. Jadi itu yang namanya risiko investasi. Jadi return lah, kalau kita bilang return. Jadi untuk setiap investasi itu ada risikonya. Paling gampang kita lihat di deposito. Paling rendah, risikonya paling rendah kan Mbak. Cuma returnnya juga paling rendah biasanya. Nah, jadi kan memang risiko itu berbanding lurus sama returnnya. Padahal kan prinsipnya orang Indonesia kalau bisa aku bayar dikit dapatnya banyak. Nah gimana tuh Mbak Putri meminimalisir untuk, otomatis kan Mbak Putri ini juga menjadi konsultan nggak sih? Misal saya punya duit nih, bingung butuh ini, bisa nggak konsultasi ke Mbak Putri atau gimana nih? Boleh banget sih Mbak. Cuman kalau yang perlu saya tekankan sama teman-teman, untuk investasi yang nomor satu, cek dulu ini investasi terdaftar di OJK nggak? Kita ada pertama itu dicek dulu ya. Resmi nggak sih ini investasinya? Gitu. Misalnya ditawarin sama perusahaan X gitu. Investasi di kita aja Mbak, kita bisa ngasih return setahun 80% lah misalnya. Yang which is agak-agak nggak masuk akal kalau 80% nih dalam satu bisa aja, tapi apa dulu nih instrumennya, apa dulu nih gitu. Terus yang nomor 2, teman-teman harus tentukan dulu target keuangannya maunya kayak apa. Jadi jangka pendek apa, jangka panjang apa. Jadi jangka pendek misalnya untuk 1-2 tahun ke depan, jangka panjangnya 5 tahun ke depan, mungkin untuk sekolahnya anak-anak, mungkin untuk biaya kuliah dan segala macam. Kemudian pastikan yang diinvestasikan ini dana dingin, jangan sampai uang dapur ikut nih gitu. Nah ini kan penting repotnya nih. Gitu ya. Uang dapur ini harus jalan terus. Benar, dapur harus ngebul. Ya benar. Kan? Terus. Kemudian ada juga untuk teman-teman terutama yang investasinya di saham, tolong dicek dulu fundamentalnya seperti apa. Jadi dasarnya perusahaan ini yang mau dibeli ini apa. Kalau saham ini kan yang dibeli perusahaan nih Mbak, perusahaannya bagus nggak sih gitu. Paling gampang kalau saya rekomen cek aja yang sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya saham BCA. Bank BCA ini paling banyak di Indonesia. Saham cabangnya di mana-mana. Mungkin nggak sih BCA ini bangkrut sampai benar-benar habis gitu? Kayaknya sih enggak gitu. Kemungkinan kecil ada, tapi kecil banget kan gitu. Jadi bisa dibilang untuk investasi di BCA boleh aja. Dan kemudian kita lihat juga dari sisi fundamental tadi, ada yang namanya laporan keuangan. Itu bisa kita cek di webnya IDX. Itu ada Mbak. Jadi
apakah perusahaan untuk ini yang resmi tadi ya? betul, Pasti yang sudah udah ada terdaftar. jelas daftarnya apa-apanya gitu ya. Jadi apakah misalnya kita udah pilih nih, saya mau investasi di BCA aja deh. Apakah BCA ini rajin bagi dividen? Dividen ini kan sebagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Kalaulah dia rajin bagi dividen, berarti kan dia selalu kasarannya setiap tahun profit dong, gitu. Oke. Gitu. Sebenarnya kuncinya itu ya. Kita Lihat dari apa namanya indeksnya, kemudian terus dari pribadi kita juga sih. Kita tuh harus punya rencana keuangan seperti apa, kemudian jangka pendek, jangan pendek, panjangnya seperti apa, harus uang dingin. Nah, sumber dananya itu Sumber penting. dananya. Jangan sampai uang sekolah ini yang ini bulan depan saya mau bayar sekolah, udah deh tak masukin saham aja mumpung murah. Mungkin sekarang datanya murah, kita kan nggak tahu. Siapa tahu besok ada perang, makin turun, nggak jadi untung kan? Gitu. Benar. Sebenarnya seru ya, Mbak Putri, belajar mainan duit kayak dulu karena kita mainan duit tuh pakai monopoli, Mbak Putri kan Nah, ya. itu mungkin juga kebetulan nih saya mau ingetin teman-teman, jangan sampai bilangnya main saham. Main itu salah ya? beda loh. Main Harusnya apa nih? investasi saham. Investasi itu, saham. Karena kita mindsetnya adalah kita investasi. Tujuan investasi itu apa sih? Supaya kita dapat return yang baik, return yang tumbuh gitu. Jangan sampai investasinya bodong, jangan sampai investasinya malah uang yang harusnya kita harapkan itu nilainya naik malah jadinya turun gitu. Oh, jadi bahasanya udah salah nih. Makanya betul. Kemarin ini banyak yang meletup-letup itu juga ya kali Mbak. Itu mungkin saya sering dengar sih, main saham jangan bilang main. Ada sih istilah orang-orang yang suka jual beli dalam jangka pendek itu namanya trader. Oke. Kita bilangnya trading saham, bolehlah trading saham. Tapi jangan bilang main. Main tuh kayaknya kesannya kok main-main. Iya nih, nanti uangnya hilang beneran loh gitu. Oh, nah tuh lagi diingetin sama Mbak Putri. Kadang ucapan tuh doa itu bener ya Mbak? Takutnya itu gitu. Jadi ayo kita mulai oke lah, uangnya masih nanti ditabung-tabung dulu, tapi bahasanya aja dibenerin dulu ya. Jangan main saham tapi investasi saham gitu ya Mbak ya. Oke, nah Mbak Putri sebenarnya kalau boleh tahu nih, ini lebih ke private ke personal ke Mbak Putri. Mbak Putri belajar ini udah berapa lama? Saya di pasar modal udah menginjak tahun ke-12. Aduh. Terus, tapi masih tetap belajar kok, nggak pinter-pinter kok, saya tetap harus belajar terus. Karena ternyata tiap detik bahkan ya, mungkin karena ada dinamis ilmu baru sekali atau ya. Gimana sih? Karena memang pasar saham tuh dinamis sekali ya Mbak. Perubahannya tiap detik. Dan selalu ada berita baru. Ya entah itu perang lah, entah itu tiba-tiba ada berita nih, perusahaan ini mau dibeli sama ini nih. Nah itu bisa jadi sahamnya tahu-tahu naik gitu. Berarti Mbak Putri udah kayak media, udah kayak wartawan ya Mbak Putri ya? Harus tahu berita, karena setiap berita itu berpengaruh ya terhadap harga. Betul. Cuman kebetulan kebetulan lagi di sini nih, saya mau ngingetin teman-teman yang mungkin berpikir kalau yang namanya investasi saham tuh harus mahal. Enggak loh. Jadi ya harus sultan gitu katanya. Enggak lah. Mungkin dulu iya mungkin. Waktu awal-awal saya masuk di bursa itu masih minimal 20 jutaan ya. Oke. Cuman kebetulan karena sekarang IDX sendiri, saya balik lagi ngingetin program IDX yang tadi, yang bertujuan supaya teman-teman kalau bisa semua lapisan, terutama sekarang ini saya lagi seneng-senengnya nih ngajakin teman-teman yang SMA. Oke. Karena syaratnya sih cuman yang penting udah punya KTP gitu. Jadi supaya bisa dibikinin akun atas namanya teman-teman sendiri gitu. Itu udah bisa sih, teman-teman SMA udah bisa. Malah banyak kok Mbak yang udah belajar investasi saham gitu, malah kalau bisa dari dulu deh, dari kecil gitu. Udah punya akun sendiri untuk saham gitu ya. Oke. Jadi IDX itu punya yang namanya gerakan Yuk Nabung Saham. Jadi nabung saham ini startnya udah murah kok sekarang, 100.000 udah bisa. 100.000 udah bisa. Udah bisa punya saham investasi, investasi saham. Nah, terus apa lagi nih Mbak yang kita tidak tahu nih ternyata? Saya baru tahu, jujur saya baru tahu kalau ternyata 100.000 itu bisa sudah bisa nabung saham. Betul. Gitu. Makanya anak SMA aja udah bisa ya. Oh, berarti yang saya penting, kerja berapa tahun ini kemana duitnya ya? Udah hilang ya. Karena kita kan nggak bisa memungkiri nih Mbak. Paling gampang coba di refleks ya. 100.000 pada 3 tahun yang lalu deh, sama 100.000 sekarang udah beda kan? Iya betul. 100.000-nya sama, value-nya nilainya beda. Nah, itu karena apa? Karena inflasi kan. Nah, gitu. Salah satu cara kita untuk ngakalin inflasi, kita harus investasi. Tapi diingat lagi, investasinya yang benar. Jangan sampai kejeblos investasi bodong. Nggak jadi naik, malah uangnya hilang. Kan gitu.
Benar. Oh iya, sama tips yang terakhir tuh teman-teman harus coba ini diversifikasi portofolio. Apa itu Mbak? Kok bahasanya bikin saya agak nging gitu ya Mbak ya? Coba gimana tuh? Diversifikasi ini cuman ini sih Mbak. Jadi misalnya nih ada deposito, ada juga aset yang berupa emas. Kan kita nggak bisa dipungkiri bahwa emas itu safe haven kan ya? Iya betul. Apa ya? Nilainya kan stabil terus ya. Stabil. Untuk naik turun, naik turunnya ya segitu-segitu aja sih gitu. Kemudian juga boleh tanah, boleh sih. Cuman kekurangannya kan nggak liquid ya. Misalnya kita butuh untuk dijual. Pencairan cepat itu nggak bisa gitu kan. Terus ada juga bisa juga di reksadana. Jadi reksadana ini mungkin hampir sama deposito. Cuman nanti dia underlying-nya beda-beda Mbak. Ada reksadana nanti instrumennya di pasar di saham juga ada. Jadi mungkin yang pengen tahu saham tapi belum berani investasi langsung di saham, boleh dicoba dari reksadana. Oke. Kemudian yang terakhir saham sih. Saham ini lebih ke orang-orang yang emang suka high risk. Karena memang harus diakui high risk high return memang, betul. Oke, itu udah nggak bisa dibohongin ya. High risk high return. Iya betul. Resikonya tinggi, tapi dapatnya juga tinggi kalau deg-degannya juga tinggi. Berarti yang tiap hari ngeliatin handphone terus itu sebenarnya belum tentu handphonean dong, sosmedan enggak ya, bisa jadi dia lagi ngecek nih ya. Betul, karena perubahan harganya kan cepet banget tuh Mbak. Itu tiap detik ya, pasti berubah. Berarti kalau beli saham tuh gimana? Bener nggak sih yang saya tahu bahwa beli saham kalau lagi turun nih, lagi anjlok, beli aja udah pokoknya berapa beli. Ntar dijualnya waktu lagi tinggi-tingginya. Cuman kan itu kita juga harus belajar ya Mbak Put ya. Betul. Untuk kita, membaca. Kan kita nggak tahu ya. Oke lah sekarang turun. Turunnya udah bottom belum nih? Jangan-jangan kita sekarang turun udah all in duitnya, turun lagi gitu. Kan takutnya kayak gitu. Nah, kalau saran dari saya sih buat teman-teman yang mungkin baru mulai ya. Ini per bulan aja. Jadi mungkin bisa per bulan disisihkan deh, mungkin 10% atau 5% dari pendapatan masuknya di emiten-emiten yang memang udah percaya. Kayak mungkin yang paling gampang ya BCA itu tadi sih. Saya paling kalau ada yang teman-teman yang newbie nih di saham, beli apa ya Mbak? BCA aja. BCA, beli BRI. BCA, okay. Nah, karena memang BCA dan BRI ini jarang naik turunnya nggak terlalu yang gimana-gimana, tapi memang stabil, steady growth lah Mbak kalau kita bilang. Oke. Naik terus. Yang dicari itu yang stabil. Kan kita memang kalau investasi tujuannya kalau bisa jangka panjang gitu kan, dan kelebihannya di saham ini apa sih? Bisa diwariskan. Amit-amit nih Mbak, misalnya nih saya tiba-tiba meninggal, ini bisa diwariskan ke anak saya. Karena ada tuh Mbak dulu kejadian waktu saya tahun berapa ya? Mungkin awal-awal saya di saham. Jadi ini nasabah tipe-tipe investor banget memang. Dia nggak trading, dia suka beli sahamnya Unilever. Dia suka beli saham Unilever waktu itu harganya masih sekitar 10.000 kalau nggak salah waktu dia beli. Memang dia nggak ditransaksikan, nggak dijual beliin sama dia, cuman setiap bulan dia selalu beli gitu. Lama nggak ada kabar, tiba-tiba saya dapat kabar dari anaknya kalau beliaunya nih meninggal. Terus anaknya nanya, Mbak, Bapak ini kan udah nggak ada nih, boleh nggak ya saya ambil alih sahamnya? Oh boleh. Itu sekitar kalau nggak salah dari jangka awal dia beli sekitar 5 tahunan ya Mbak. Waktu itu harganya ternyata udah naik jadi 30.000 gitu. Dari dia beli 10.000 itu naiknya 30.000. Ya lumayan banget. Benar-benar bisa tabungan buat anak banget betul. Asal kan tapi yang bener tadi ya pemilihannya kita itu mesti belajar fundamentalnya seperti apa sih. Jangan gampang ikut-ikutan mungkin ya. Kan banyak tuh sekarang apa sih istilahnya? Selebgram kali ya? Bener. Oh beli ini. Nah, tuh. Selebgram yang lebih ke TikTok sih. Saya sekarang ketemu beberapa akun di TikTok tuh ngajak, aku udah bisa nih beli sahamnya McDonald, beli sahamnya Starbucks, harga segini. Nah itu sebenarnya gimana sih Mbak? Sama nggak sih sama yang ada itu? Dia kok segampang itu, katanya cuma 1.000 berapa gitu kan? Beli aja segini, itu gimana ya Mbak? Kalau sahamnya McDonald sama Starbucks nggak ada sih di bursa kita, nggak ada. Mungkin dia belinya di bursa lain kali ya. Cuman basically tetap kalau mau investasi kita harus tahu dulu nih. Kita mau ikut-ikutan, takutnya kan ini ngajak orang dianya dapat banyak nih orangnya. Nah takutnya kan kayak gitu tuh Mbak. Ternyata skemanya skema Ponzi nih gitu loh.
Yang udah nih, yang barusan kan kayak gitu tuh. Jadi ngajakin temen, aku udah untung segini loh, udah untung segini. Nggak tahu-taunya setelah di top up-nya, waktu pas top up 10 juta, oh aman. Ternyata duitnya baliknya 20 juta nih. Ditambahin lagi 15 juta, oh baliknya 30. Begitu digedein 100 juta, ternyata malah hilang. Kan yang kemarin-kemarin kayak gitu tuh kasusnya. Oh, itu yang tadi namanya skema Ponzi itu ya. Oke, Nah, itu karena ya mungkin emang minim pengetahuan. Betul. Terus kita udah kegencar sama, kita udah terinfluence sama influencer itu FOMO tadi. tuh Mbak. FOMO bener. FOMO. Jangan sampai yang kayak gitu-gitu. Soalnya emang belajarnya sendiri kan ya butuh waktu, ya kan nggak bisa langsung. Pokoknya aku punya duit segini, gimana caranya bisa langsung gini-gini. Namanya juga manusia kan. Jangan sih. Greedy ya. Orang tuh suka greedy. Cuma kalau di saham tuh ada istilahnya greed when others fears and be fear when others greed. Jadi kalau ketika orang-orang itu rakus terhadap sesuatu, jadi pas ada saham yang naiknya gila-gilaan, terus orang-orang berlomba-lomba untuk beli, kita udah mesti ada apa sih? Ini naiknya sebanyak itu tuh ada apa gitu loh. Jadi malah harusnya hati-hati, Terus kalau pas mungkin kalau inget awal-awal pandemi, jadi indeks itu turunnya gila-gilaan sih. Waktu itu sampai menyentuh sekitar 3.600 ya kalau nggak salah. Turunnya. Dan sekarang dalam 2 tahun kita sudah balik sekarang 7.100 hari ini. Wow. Gitu. Jadi pada saat itu orang lagi takut-takutnya untuk berinvestasi, malah kalau pegang cash nih beli aja. Beri merem, tapi belinya emang saham-saham yang fundamentalnya bagus. Kayak waktu saya ingat banget tuh, waktu itu ada nasabah saya yang beli BRI nih Mbak. Waktu itu harganya 2.000. Nggak sampai setahun sih, udah 4.000. Sekarang sih masih 4.500. Tapi oke lah, itu nggak sampai setahun kok, 100%. Jadi memang balik lagi, momennya pas, barangnya bagus gitu. Momennya pas, barangnya bagus, duitnya ada. Benar. Iya itu udah kuncinya Mbak, duitnya ada dulu. Loh, tapi kan sekarang udah mulai 100.000. 100.000 udah apa sih Mbak? 100.000 macam-macam sih Mbak. Harga saham terendah kan Rp50. Itu apa tuh di Indonesia? Banyak ya? Iya, di Indonesia banyak. Oh enggak yang cuma 50 enggak. tapi banyak ya? Banyak kok. Dan kita bisa pilih dari situ. Maksudnya bukan yang memang untuk fraksi terendah saham kita tuh 50 rupiah memang harganya. Tapi sekitar 50 sekian itu yang berpotensial untuk naik juga banyak kok Mbak. Oke. Nah, ngomongin soal Unilever tadi kan sempat ke-spill dikit Unilever gitu. 2 harian ini, kalau mungkin Mbak Putri juga ngikutin, sempat ada berita karyawannya Unilever di PHK agak banyak. Berarti gitu tuh sangat berpengaruh juga nggak terhadap sempat sih harganya turun. Betul. Sepengaruh itu ya, berarti makanya kenapa kok perusahaan-perusahaan banyak yang agak takut sama media, mungkin itu juga ya kali ya. Iya. Media ini bisa speak up sekali nurunin banyak. Betul, kadang-kadang kan apa ya, karena media nggak bisa kita bohongin, kadang-kadang ini jangan-jangan gara-gara ini nih gitu loh, spekulasi gitu loh Mbak. Jadi padahal juga nggak gitu-gitu, kadang-kadang nggak kayak gitu. Berarti media ini sebenarnya musuhnya teman-teman saham bukan sih? Atau malah bukan, sebenarnya enggak. Informasi itu sangat-sangat penting buat kita. Yang jadi musuh utama dari investasi adalah ketidakpastian. Oh iya, itu sih. Ya, benar. Itu kuncinya ya. Ketika misalnya mungkin kalau pernah dengar case-nya Pegas. Kasusnya Pegas tuh banyak diisuin ini terlibat utang lah dan segala macam. Tapi ketika dia sudah mengeluarkan laporan keuangan, enggak. Ini nih statement yang benar. Ada laporan keuangan, ada dari badan hukum, legalitasnya kayak gini. Ya udah sih Mbak. Langsung naik lagi gitu. Oke, berarti somehow media itu menguntungkan, somehow juga mencekam juga ya. Ya makanya itu kan, nah itulah pentingnya keterbukaan informasi untuk saham-saham yang untuk emiten yang terdaftar di Bursa Efek kita. Jadi kan memang secara periodis sekitar kuartalan tuh 3 bulan sekali tuh Mbak, ada laporan keuangan yang mereka harus laporkan. Terus ada perubahan, misalnya mereka punya rencana merger dan segala macam, itu memang juga harus dilaporkan kayak gitu-gitu. Oke. Jadi kita tahu, kenapa sih saham ini naik, kenapa saham ini turun. Misalnya, dia tahu-tahu beli tambang di Kalimantan misalnya. Kita biasanya browsing dulu, tambang yang baru ini menghasilkan nggak sih, bagus nggak sih. Kalau dia bagus, berarti harusnya ini profit si perusahaan ini kedepannya makin naik dong. Berarti nggak salah nih kita investasi sini gitu. Karena kita jangka panjangnya adalah dia harganya naik gitu. Oke, tuh teman-teman
udah mulai kebuka belum? Punya 100.000 udah bisa beli saham. Nggak Udah boleh main saham lagi. Nggak boleh. Nabung Trading saham. boleh. Trading boleh, nabung boleh. Nabung boleh, trading boleh, asalkan ke yang bener. Betul, Jangan betul. sampai ikut-ikutan Ya. sama yang kemarin gitu kan. Oke, Mbak Putri, untuk last question nih. Saran tadi kan sudah ada ya, saran-sarannya kan yang pertama dicek dulu legalitasnya udah terdaftar OJK atau belum. Terus kalau bisa jangka pendek jangka panjangnya dipikirin ya kan. Terus yang ketiga, uangnya harus uang dingin, jangan Ya, uang betul. dapur dipakai benar. gitu. Dan yang terakhir tadi adalah fundamentalnya, ya kan. Nah, untuk yang pemula banget, yang benar-benar nggak ngerti kayak saya nih, belum pernah sama sekali mengeluarkan duit untuk nabung saham. Langkah pertama banget yang harus kita lakukan adalah apa dulu? Pilih sekuritasnya apa. Jadi Oke. Mbak Selma mungkin ada temannya kayak mungkin di Malang sendiri ada sekitar 14 sekuritas. Jadi sekuritas itu adalah badan yang mewadahi jual beli saham sih Mbak. Untuk transaksi saham Mbak Selma tinggal pilih mana yang menurut Mbak Selma yang paling comfort. Mungkin lebih seneng yang trading sendiri, yang bisa input sendiri pakai handphone, laptop, atau yang pakai broker gitu. Oke. Tapi rata-rata semua sekuritas sudah bisa input sendiri sih. Nah, nanti kalau udah kontak aja broker terkait, kemudian kalau syaratnya gampang kok Mbak, cuman KTP, kemudian NPWP Oke. sama buku tabungan. Udah itu aja, cover buku tabungan. Jadi kan oh ya, mungkin kalau ada yang takut nih, nanti kalau saya setor ke sekuritasnya, uang saya dibawa lari dong sama sekuritas. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut, sekarang itu dan ada yang namanya RDN Mbak, rekening dana nasabah. Jadi setiap perorangan yang membuka rekening saham, dibukain namanya RDN, virtual account tuh, Oke. atas nama si Pembukanya betul. nasabahnya sendiri. Jadi nanti transfernya ke rekening yang buka ini tadi, jadi nggak ke sekuritas. Nggak ke sekuritasnya ya, Enggak. tapi punya rekening sendiri. Betul. Itu tadi Jadi ya? yang bisa akses ya si yang bersangkutan aja sih, gitu. Oh, berarti makanya makanya kita perlu buku tabungan kan. Jadi keluar masuknya uang itu ya ke rekening yang tadi didaftarin itu aja Mbak. Nggak bisa misalnya Mbak Selma ini punya BCA sama Mandiri misalnya, yang didaftarin sama Mbak Selma yang BCA. Terus Mbak Selma bilang, Mbak saya transferin ke Mandiri ya, nggak bisa karena yang terdaftar di kita adalah yang BCA. Gitu. Berarti lebih secure, Betul. lebih aman, lebih friendly kali ya. Kan kita untuk orang-orang yang malas seperti saya, itu kan tinggal yang kayak Mbak, aku pengennya segini, dananya segini, pinginnya kayak gini, itu kan bisa ya, bisa lewat broker yang tadi ya. Oke, sebenarnya udah difasilitasi sebegitunya ya Mbak ya. Betul, cuman ya itu tadi sih Mbak, kurang sosialisasi aja sih, gitu. Jadi masalah utamanya ini adalah kurang sosialisasi. Betul, karena mungkin ada sih orang-orang yang udah trading, tapi trading ini trading apa sih gitu loh. Akhirnya kejebak sama yang tidak legal itu tadi Mbak, gitu. Dan mungkin juga Punya untung malah buntung. mungkin ada teman-teman yang sebenarnya mungkin ada sih. Kalau boleh nih saya singgung dikit nih ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung nih. Ada mungkin teman-teman dengar yang setelah kasusnya Binomo kemarin, ada juga yang namanya robot trading. Nah, robot trading ini apa sih? Jadi robot trading ini kayak kita beli sistem gitu loh Mbak. Nanti dia yang input, jadi jual beli sendiri. Oh gitu. Sebenarnya tidak ada yang salah dari ini. Dan sebenarnya pun setiap beberapa sekuritas kita punya kok fasilitas untuk bukan sedikit berbeda sih. Jadi kalau di sekuritas lebih ke reminder aja. Oke. Jadi misalnya Mbak Selma penawaran gitu ya, kayak reminder misalnya Mbak penawaran Selma pengen beli Antam nih. Nanti kalau harganya turun ke 2.000 aja deh, saya mau beli. Nanti bisa di pop up tuh Mbak, keluar pop upnya. Nah, tapi pop up aja, nggak di input. Nggak ada tiba-tiba beli sendiri gitu, nggak ada. Kecuali ya kan? bisa, tapi itu disetting sama Mbak Selma sendiri dan hanya berlaku 1 hari. Oh, Gitu. berarti kan by ACC-nya kita kan, nggak yang tiba-tiba kita nggak ngerti gitu kan. Oh, Nah, oke. Sebenarnya robot trading ini kalau saya pikir juga dari orang-orang yang malas belajar sih gitu loh. Padahal nggak ada salahnya loh kita belajar tuh. Belajar investasi tuh nggak ada salahnya. Maksudnya apa sih salahnya kita meluangkan waktu sedikit untuk belajar dikit-dikit aja lah gitu loh. Mungkin hari ini belajar fundamental tentang perbankan misalnya. Terus tambahinlah dikit tentang teknikal karena kita sendiri sering kok Mbak bikin kayak webinar.
sejak pandemi itu kan bisanya webinar ya. Kalau dulu webinar, nggak bisa seminar gitu ya Pak ya. Kalau dulu sih rajin deh. Seminar gitu ya. Sekarang biasanya webinar. Kita rajin kok bikin kayak webinar tentang fundamental saham seperti apa, kemudian juga ada technical. Jadi technical tuh lebih ke baca grafiknya sih Mbak. Oh. Ada chartnya kan. Jadi pergerakan harian itu ada chartnya. Jadi yang hijau-hijau hijau merah itulah. Saya cuma tahu warnanya Mbak, di handphone ada yang hijau merah, nggak ngerti artinya apa sebenarnya. Okay. Nah banyak sih itu yang buka kelas kayak gitu tuh banyak sebenarnya. Jadi mungkin pas sama masak lah apalah gitu, dengerin podcastnya atau mungkin sekedar lihat di YouTube yang simpel-simpel aja gitu. Misalnya pengen tahu lebih dalam, bolehlah kontak ke teman-teman yang kerja di sekuritas. Pasti kita welcome banget kok. Kita senang banget kok kalau ada yang mau belajar, karena itu juga apa ya, kadang-kadang kita tuh sedih gitu loh Mbak, kalau ada yang cerita, oh saya habis kehilangan duit 400 juta. Ada yang sekian ratus juta. Duh, daripada gitu dibeliin ini loh, sekarang udah jadi segini kayak gitu tuh Mbak. Sedih gitu rasanya. Mak gemes ya, karena gemes ngerti gitu ya. Oh alah, kok nggak dari dulu ketemu saya gitu kan. Coba ketemu saya dari dulu Pak, sama-sama seneng loh kita. Udah jadi segini loh Pak. Bapak seneng, maknya sama saya seneng Pak punya relasi baru kan gitu. Oke. Gitu sih Mbak. Oke, Mbak Putri, ini tadi perbincangan yang cukup seru menurut saya, pengalaman baru. Mungkin juga bisa dibuat teman-teman sambil nungguin buka, kalau habis ini puasa gitu kan, bisa nungguin buka, terus ngeliat, dengerin sambil nyiapin buka atau nyari-nyari apa kan bisa oke ya, karena kan boleh. Menurut saya ini nggak terlalu berat, nggak seberat yang saya pikirkan dan yang saya kok. baca. Cuman ternyata karena nggak terbiasa aja sih Mbak sebenarnya. Karena nggak terbiasa, padahal emitennya tahu nih. BCA kita tahu, Unilever kita tahu, kita hampir tiap hari pakai produknya kan, samponya tahu lah segala macam. Sebenarnya kita tahu kok kita tuh. Cuman kita mungkin nggak aware bahwa oh ternyata kita tuh bisa loh beli perusahaannya gitu loh. Dan ternyata itu ternyata menguntungkan. Bisa disimpan sekian tahun. Mungkin juga berawal dari orang-orang yang punya bad memories dengan itu loh Mbak. Orang-orang yang tadinya karena sampai detik ini pun saya masih sering dengar. Misalnya ada temen nih nanya, kerjanya di mana Bu? Broker saham. Wah kamu tuh saham tuh kerjanya ngerugiin orang ini. Loh itu tergantung kamu beli saham yang apa dulu gitu loh. Oh gitu. Jadi ada kan ya biasanya FOMO gitu loh Mbak. Karena FOMO itu sih ikut-ikutan, nggak tahu ini sebenarnya harganya profit nggak sih? Udah murah atau udah mahal. Pokoknya temennya beli itu ya udah ikut aja beli. Pas temennya udah jual dia nggak jualan, akhirnya dia jualan harga udah turun banget, dia jualan akhirnya rugi kan. Nah kayak gitu-gitu sih Mbak. Oke, nah itu tadi perbincangan seru kita tentang pasar modal, tapi merembet ke banyak. Aku tadi belajar banyak sih. Sambil baca-baca kemarin. Jadi ini connecting the dots sih Mbak. Ini otakku tadi. Jadi ini maksudnya. Oke. Jadi setelah baca seminggu kemarin baru nyambungnya sekarang ya Mbak. Emang soalnya kan kadang, apalagi ini hal yang sangat baru untuk saya Mbak Putri. Jadi pasar modal tuh investasi, pasar modal, semua hal tentang keuangan untuk saya pribadi ya, itu menakutkan. Karena saya sangat fobia dengan angka Mbak Putri, sejujurnya. Padahal menyenangkan loh Mbak. Ternyata ya nggak angka-angka banget. Dan bahkan kalau untuk orang-orang yang kayak kita eksibis yang pokoknya duit bukan materai ya Mbak ya, tapi gimana caranya duit ini keputar dapat lagi. Nah, ya ini sangat penting dan perlu ya Mbak Putri ya. Jangan sampai kita terjebak di saham yang salah gitu loh. Jangan sampai terjebak di investasi yang salah. Taruhlah misalnya kita pengennya yang returnnya agak tinggi deh, mungkin 20% per tahun. Bisa kok coba di reksadana saham. Jadi reksadana saham ini memang ada manajer investasinya sendiri Mbak. Jadi memang dia diputerin di saham, cuman ada manajer investasi udah punya license, udah jelas ininya, dia nanti portofolionya apa aja, itu kita bisa cek. Misalnya saya mau reksadana saham, nanti dia akan kasih pilihan beberapa reksadana yang memang underlyingnya saham. Itu kita bisa cek, misalnya dia underlyingnya di BRI, mungkin di Wika, mungkin di apa-apa gitu, dan kita bisa lah. Maksudnya kan sekarang apa sih yang nggak bisa kita browsing sih, pakai jari aja loh gitu kan. Wika nih tahun ini dapat proyek, mungkin dapat proyek ini ikutan di IKN, Ibu Kota Negara yang baru nih. Kalau dia dapat proyek berarti otomatis boleh dong gitu ya. Kira-kira prospeknya sahamnya bisa naik nih, bolehlah beli yang ini kayak gitu. Dan melatih otak nggak sih Mbak? Karena kan kita mikirin aja gimana kayak aku naruh 100.000 nanti dapat bunga segini. Kalau nabung atau nabung doang ya, maksudnya nggak ada
pikiran untuk investasi dan something gitu, bunganya segini sekali setahun berarti segini selesai. Tapi kalau ini kan kita gimana caranya 100.000 panjang kan tadi saya dengar cara berpikirnya Mbak Putri ini panjang banget gitu kan. Oh iya, ini ikutnya ke sini, anak proyeknya ini, anak perusahaannya ini, dapat proyek ke sini, berarti ini nanti akan segini. Nah, wah iya ya, ada latihan itu. otak. Ada kok Mbak, angka-angka itu maksudnya apa ya, kalau saya bilang di market itu sebenarnya apapun bisa dihitung sih. Lebih sulit menghitung perasaan wanita kayaknya sih. Waduh, ini cocok nih. Lebih sulit menghitung perasaan wanita. Padahal kan investasi tadi musuhnya adalah ketidakpastian. Nah, itu Mbak. Jadi untuk para wanita yang paling benci apa ketidakpastian, salah banget kalau kamu nggak investasi. Ya nggak sih Mbak Putri? Bener. Wanita tuh benci ketidakpastiannya. Iya betul. Apalagi investasi, apalagi ya. perempuan sekarang, kita cewek mana sih yang nggak suka check out Shopee Mbak? Betul. Iya kan? Lumayan loh buat apalagi 455. Kalau udah mendekati angka kembar nih kan seneng ya perempuan tuh. Bener. Lumayan lah ini. Buat lumayan buat nambah check out lah. Check outannya. Oke, Mbak Putri boleh dong nanti kita next ngobrol lagi. Boleh. Kalau gurunya kayak gini nih Mbak nih seneng aku gitu. Gampang. Saya juga seneng banget kalau punya kesempatan ngenalin masyarakat edukasi tentang pasar modal, karena saya jujur saya tuh bingung loh Mbak, pengen deh edukasi yang lebih luas, karena sekarang nih saya lebih banyak di kampus, jadi edukasinya lebih terbatas di kampus sih, kampus yang sekolah dia gitu. Memilih untuk sekolah itu ya. Nah itu dia gitu loh. Kalau kampus-kampus sih memang kalau kampus-kampus di Malang banyak sih yang udah bikin seminar-seminar, cuman ya terbatas biasanya kan anak-anak ekonomi ya yang tertarik gitu-gitu. Karena memang dia lingkupnya di situ. Betul. Gitu kan. Padahal IDX ini udah berusaha ngasih galeri investasi sebenarnya tidak terbatas untuk sivitas akademiknya di situ, tapi juga orang-orang di sekitar situ. Cuman agak susah ya, karena orang ini mungkin udah agak-agak fobia gitu loh Mbak, kalau dengar kata-kata investasi. Ini jangan-jangan ntar ditawarin ini. Padahal enggak sih. Kita tuh pengen edukasi aja dulu. Nanti terserah deh pilihannya mau reksadana, mau saham, mau apa aja terserah. Itu kan tergantung karena resiko itu loh Mbak. Jadi profil resiko itu juga menentukan si klien ini nanti pengennya apa sih. Kalau dia memang dia tipe-tipe orang yang high risk, suka tantangan, dia pasti milihnya saham biasanya. Cuman kalau tipe-tipe yang aduh Mbak saya mah pokoknya untung aja deh, biasanya jatuhnya ke reksadana. Kayak gitu-gitu. Oke, siap. Atau enggak ada bond mungkin. Mungkin pernah dengar bond Mbak? Oh enggak. Belum pernah dengar kalau bond. Bond ini surat utang. Jadi kalau mungkin pernah dengar apa sih ya? Surat utang negara, SUN. Oke. Surat utang negara. Itu juga sebenarnya bagian dari portofolio kita, bagian dari apa? Pasar modal juga. Oh. Gitu. Oke. Kalau bond itu jatuhnya lumayan sih, biasanya 10-20% juga. Biasanya dikeluarin sama antara pemerintah ataupun emiten biasanya. Jadi misalnya emiten X nih, dia mau ekspansi, mau beli pabrik baru. Cuman karena dia uang yang ada mungkin lagi dipakai untuk cadangan yang lain nih. Jadi dia mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk dia jual bond. Nah, dia ngasih kuponnya biasanya 10% per tahun kayak gitu-gitu. Lumayan juga sih sebenarnya untuk salah satu pilihan kita untuk investasi ya. Dan untuk belajar kayaknya oke juga gitu ya. Oke. Luar biasa nih, makin menarik nih. Semakin mau ditutup, semakin ada ilmu baru gitu kan. Kayak saya mau nutup gitu kan. Berarti perlu ini Mbak, episode lanjutan kayaknya. Ya pasti. Loh, tenang kan kita udah bikin sekolah investasi. Kan ada part-partnya nih. Iya. Mbak Putri, oke ya kita lanjutkan banget. part kedua. Boleh. Nanti Mbak Putri atau teman-teman mungkin yang mau komen, dong pingin belajar ini silakan banget kan Mbak Putri ya. Silakan. Komen aja di sini, nanti kita bahas, kita langsung tanyakan ke ahlinya. Oke. Nanti mungkin kita boleh ya bikin Q&A gitu. Betul. dari teman-teman, pertanyaan apa aja nih, nanti kita bikin sessionnya ya. Bener, kita bikin next session khusus pertanyaan dari teman-teman yang mau belajar investasi dan juga saham. Kita ketemu lagi di sekolah investasi. Mungkin nanti bisa sama Mbak Putri atau temannya Mbak Putri lagi ya kan? Boleh. Mungkin kayak makin ramai makin seru kali ya Mbak. Benar, bisa depan di sini juga oke ya. boleh. Mbak Putri terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama Mbak Selma, saya juga terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk sharing di sini. Senang banget saya bisa sharing di sini. Jangan kapok ya. Karena Enggak. masih ada part yang lain.
Oke teman-teman, terima kasih banyak udah stay tune sama kita. Salma Kirana pamit, mohon maaf kalau untuk ada kata-kata atau mungkin ada bahasan yang sedikit menyinggung, mohon maaf. Saya juga minta maaf kalau mungkin misalnya tadi ada yang tersinggung. Mungkin, tapi kan kita niatnya adalah belajar dan sharing ya Mbak Putri ya. Oke, terima kasih teman-teman Radar Malam People. Stay tune, sampai jumpa di Sekolah Investasi selanjutnya. Salma Kirana pamit dan juga Mbak Putri saya juga pamit. Terima kasih banyak Mbak Selma waktunya. terima kasih Mbak Putri. Sampai jumpa di Sekolah Investasi. Bye bye.